Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ke-7 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai malam ke-7 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita sebagai bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, satu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Yasrib, Ummu Sulaim datang kepada beliau. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang lain di Yasrib telah mewakafkan apa yang mereka miliki. Namun aku tidak memiliki apapun. Maka aku serahkan putraku untuk menjadi pelayanmu, maka bahagiakanlah dia." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai saat itu sahabat Anas bin Malik, putra dari Ummu Sulaim, berada pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabatnya, menjadi pelayannya. 10 tahun kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan satu kesaksian, satu kesaksian yang luar biasa ketika beliau berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, sesungguhnya saya tidak pernah mendapati Rasulullah memerintahkan saya ini dan memerintahkan saya itu. Tetapi selama saya ada di sisi beliau, beliau selalu memberikan teladan dalam melakukan sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini tentunya adalah bulan tarbiyah. Untuk siapa? Untuk kita dan untuk keluarga kita. Beberapa penelitian mengatakan bahwa untuk membentuk satu kepribadian dibutuhkan konsistensi kurang lebih 23 hari. Ada yang mengatakan 23 hari. 23 hari itu dapat membentuk kepribadian seseorang ketika sesuatu itu dilakukan terus menerus. Ada juga yang mengatakan sampai dengan 30 hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah sebenarnya bulan yang paling tepat untuk memberikan keteladanan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Cuma bisa kita lihat sekarang di samping kiri kanan kita, hanya ada beberapa anak-anak saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan anak-anak kita selesai sholat kemudian dia bermain di luar. Padahal sudah 11 bulan lamanya itu mereka lakukan juga. Itu mereka lakukan juga. Seharusnya kita bisa memprioritaskan bulan Ramadan ini betul-betul untuk pendidikan diri kita dan keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan. Coba kita bayangkan. Kita selama bulan Ramadan ini cepat-cepat datang ke masjid. Kan? Kemudian kita ingin meraih predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang ingin soleh sendiri.
banyak di antara kita yang ingin bertakwa sendiri. Padahal di dalam keluarga kita ada amanah Allah yang luar biasa. Yang mana apabila mereka belum masuk surga, maka kita juga tidak akan masuk surga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Amanah yang diberikan oleh Allah, yaitu anak-anak yang dititipkan kepada kita. Kan dalam surat At-Tahrim dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Iya kan? Ya. Artinya ketika kita ingin menjadi baik, jangan kita menjadi baik untuk diri kita sendiri. Tetapi kita ajak baik itu istri kita, ya, istri-istri, kemudian kita ajak baik juga anak-anak kita. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sesuai dengan jenjang usia mereka. Saat usia mereka 0 sampai dengan 7 tahun, ya, kita perlakukan mereka itu seperti raja. Ya. Kenapa? Karena di usia itu, di usia emas mereka, yang mereka bisa hanya menyerap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Ya, maka apapun yang kita lakukan di rumah, ya, itu betul-betul terekam pada mereka, sehingga terbentuk satu kepribadian, ya, sesuai dengan kepribadian kita di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak sekali contoh, ya, banyak sekali contoh. Ada misalnya yang sering terjadi, ya, KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Boleh jadi itu adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka rekam di usia emasnya itu. Maka kita harus betul-betul pertimbangkan, memberikan teladan yang baik. Kadang-kadang ketika kita memerintahkan kepada anak kita, ya, ayo sholat. Nanti kalau enggak sholat, Allah marah loh. Nanti kalau enggak sholat, nanti kalau enggak sholat dimasukkan dalam neraka gitu. Di usia-usia itu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian ajakan itu, ancaman itu berhasil? Cenderung tidak. Tetapi yang berhasil itu adalah yang betul-betul dia berikan contoh. Dia ajak anaknya, kalau ke masjid diajak ke masjid, ajak duduk di sampingnya. Saat sholat jangan dilepas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dilepas. Kalau sudah dilepas, dia jauh dari jangkauan kita, otomatis selesai sholat dia akan lari bermain. Betul, itu untuk sosialnya dia. Tetapi perlu diketahui bahwa usia emas itu jangan disia-siakan hanya untuk membentuk kepribadian sosial. Tetapi kita tunjukkan yang baik-baik sehingga masuk usia-usia selanjutnya akan lebih mudah kita mengendalikannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada usia 7 sampai 14 tahun, ya, kita diperintahkan untuk memperlakukan anak kita selayaknya seorang tawanan. Di sana kita ajarkan disiplin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di saat itulah waktu terbaik kita untuk mengajarkannya disiplin. Kan sudah diajarkan oleh Rasulullah, ajarkanlah kepada anakmu sholat saat usianya 7 tahun. Saat usia 10 tahun kamu boleh memberikan hukuman, ya kan? Maka hadirin yang dirahmati Allah, usia 7 sampai dengan 14 tahun betul-betul kita ajarkan disiplin. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang masih banyak kita dapati anak usia SMA sekalipun sholatnya masih bercanda sama temannya, ya. Dan itu menjadi bukti, ya, bahwa selama ini kita lalai, selama ini kita lengah,
ya pada pendidikan anak kita. Apa artinya anak kita sukses di dunia, tetapi kemudian akhiratnya dia tidak selamat? Ya kan? Kita keluarkan biaya mahal-mahal, kemudian dia jadi doktor, dia jadi profesor, tapi kemudian ya dia di akhiratnya dia tidak selamat. Maka itu juga yang akan membawa kita pada ketidakselamatan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu beberapa hari. Kita gandeng, kita pegang tangan anak kita dudukkan di dalam masjid selama bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulan pendidikan. Di situ juga kita doakan. Kita doakan anak-anak kita. Bukankah doa di bulan Ramadan adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul? Ya, maka kita manfaatkan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usia 15 sampai dengan 21 tahun, ya kita diperintahkan untuk memperlakukan anak kita seperti seorang sahabat. Ya, seperti seorang sahabat. Mulai ya kalau ada masalah apa diajak curhat, sehingga kita tidak menggurui. Mohon maaf, anak-anak sekarang itu lebih cerdas, ya. Kemudian gengsinya juga tinggi, walaupun sama orang tuanya. Banyak kasus dia dimarahi orang tuanya kabur. Ya, banyak kasus dia dimarahi orang tuanya, pokoknya membuat apa ya, seperti sudah tidak ada tata kramanya kepada orang tua. Ya. Coba kita bayangkan. Ya. Karena apa? Karena terkadang kita sebagai orang tua, ya, terlalu memaksakan kehendak kita kepada mereka. Ya. Nah, kemudian kehendak yang kita paksakan ini di usia yang salah. Ya, harusnya di usia 7 sampai 14 tahun, ini kita perlakukan dia di usia 15 sampai 21 tahun. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di usia seperti itu sudah masuk masa baliknya, ya, sudah masuk masa dewasanya, dia sudah mulai berpikir, dia sudah mulai bisa mencerna sesuatu, sehingga ketika kita perlakukan dia seperti sahabat, ya, dia akan merasa nyaman, ya, dia akan merasa disanjung, dia akan merasa dihormati. Bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, mampu mengantarkan anak kita, ya, kepada sesuatu yang baik, kepada akhlakul karimah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada usia yang ke-21 tahun ke atas, ya, baru kemudian kita berikan dia kepercayaan. Ya, kita berikan dia kepercayaan. Kita berikan dia amanah. Ya. Nah, itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik anak, agar kemudian anak kita ini tidak salah jalan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh, ya. Banyak contoh. Ada yang orang tuanya soleh, kemudian ibunya tidak solehah, ya, maka anaknya juga ikut tidak soleh dan tidak solehah. Banyak. Bahkan dicontohkan oleh Allah pada diri seorang nabi. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana anaknya yang bernama Kan'an lebih mendengar kata ibunya daripada kata ayahnya. Ayahnya seorang nabi yang soleh, ya, dia ajak anaknya untuk naik ke atas bahtera supaya dia selamat, tapi kemudian dia tidak mau. Ya, dia lebih memilih lari ke atas gunung yang paling tinggi, tapi kemudian masih Allah tenggelamkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka peran penting orang tua, ya, adalah memberikan teladan kepada anaknya. Ya.
Maka teladan yang diberikan itulah yang kemudian tertanam dalam dirinya, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu akhlak, menjadi satu adab, ya, yang menyejukkan, yang bisa mengantarkan kita bersama-sama masuk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka betul-betul kita manfaatkan bulan Ramadan ini, ya, untuk mengajak anak-anak kita, ya, cinta pada amal kebaikan, ya, kemudian cinta pada ibadah, sehingga betul-betul, ya, kita bisa merasakan kedamaian berada di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kebaikannya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada keburukannya itu adalah dari kebodohan kami. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.